Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Wildatun Solihah. Di sini saya akan membahas tentang ilmu komunikasi. Namun sebelum itu jangan lupa di like, comment, and subscribe. Apa sih komunikasi itu? Definisi komunikasi menurut salah satu ahli yang paling legend ialah Harold Laswell. Harold Laswell mengungkapkan bahwa communication is who say what in which channel to whom in what effect. Artinya, di mana komunikasi itu melibatkan komunikator, pesan, penerima pesan, media, dan efek. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah komunikator. Komunikator adalah seseorang yang menciptakan pesan, bisa disebut juga dengan si pemberi pesan. Yang kedua adalah pesan. Pesan adalah aspek yang paling penting dalam komunikasi. Apabila tidak ada pesan, maka komunikasi pun tidak akan terjadi. 3. Penerima pesan. Siapa yang menerima pesan akan berbeda ketika kita berbicara dengan balita, remaja, orang dewasa, bahkan orang tua. Tentunya semua itu ada strateginya masing-masing. Yang keempat adalah media. Media adalah alat yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi, baik itu media cetak seperti koran ataupun media elektronik seperti televisi, internet, Facebook, WhatsApp yang sering kita gunakan. Dan yang kelima adalah efek atau tujuan dari pesan itu ingin seperti apa. Namun dalam efek yang terjadi bisa sesuai dengan harapan, bisa pula bertolak belakang dari pesan tersebut. Lanjut. Tujuan komunikasi ialah mengubah sikap masyarakat, mengubah opini masyarakat, dan mengubah perilaku masyarakat. Adapun fungsi dari komunikasi ialah pertama menginformasikan atau memberi informasi kepada yang lainnya. Yang kedua yaitu mendidik, yang ketiga yaitu menghibur, dan yang terakhir yaitu mempengaruhi. Lanjut. Fungsi komunikasi dalam konteks sosial meliputi untuk membangun konsep diri, untuk kelangsungan hidup, aktualisasi diri, dan masih banyak lagi. Lanjut. Fungsi komunikasi dalam pendidikan ialah membantu pendidik dalam menyampaikan pesan, mengajar, memberikan data dan fakta untuk kepentingan pendidikan, dan yang lain sebagainya. Lanjut. Metode pendekatan komunikasi. Komunikasi adalah hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan. Tentunya tidak hanya berkirim pesan atau hanya berbicara, namun kita harus mengetahui bagaimana komunikasi yang baik dan terhindar dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting untuk kita mengetahui bagaimana pendekatan komunikasi itu. Setidaknya ada 4 jenis pendekatan dalam berkomunikasi. Lanjut. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan aktor atau subjek. Pendekatan ini bisa disebut juga dengan pendekatan pihak pertama karena didasarkan pada persepsi si pembicara. Dalam pendekatan ini, seseorang melakukan komunikasi dengan mempertimbangkan tujuan dan manfaat bagi dirinya sendiri. Lanjut. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan objek. Dalam hal ini, yang diperhatikan oleh pihak penutur adalah persepsi atau sudut pandang lawan bicaranya. Penutur mempertimbangkan pemikiran dan perasaan lawan bicara sehingga komunikasi yang dilakukan dapat dipahami dan tidak ada kesalahpahaman. Lanjut. Pendekatan emosional. Pendekatan emosional dalam komunikasi adalah kemampuan memposisikan diri di pihak lawan bicara. Tujuannya hampir sama dengan pendekatan objek, namun dalam hal ini yang lebih ditekankan adalah situasi emosinya. Lanjut. 4 adalah pendekatan eksplisit. Manusia memiliki keterbatasannya dalam pengetahuan serta untuk memahami manusia yang lainnya. Maka pengetahuan eksplisit diperlukan untuk memperkaya pengetahuan kita tentang orang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa dan pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Dalam komunikasi ini, seorang individu menjadi pengirim atau komunikator sekaligus menjadi penerima pesan atau komunikan yang memberikan feedback pada dirinya sendiri. Contoh komunikasi ini seperti berdoa, bersyukur, menghayal, dan lain sebagainya. Lanjut. Unsur-unsur komunikasi intrapersonal. Pertama adalah sensasi, di mana tahap awal penerimaan informasi yang ditangkap oleh alat indera manusia. Yang kedua adalah persepsi, di mana proses pemberian makna terhadap informasi tersebut. Yang ketiga adalah memori, di mana proses penyimpanan dan evaluasinya dalam kognitif individu.
Dan yang terakhir adalah berpikir, di mana proses mengolah atau memanipulasi informasi untuk memenuhi kebutuhan individu tersebut. Lanjut, sistem komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara tatap muka atau bermedia yang bertujuan untuk mendapatkan reaksi atau feedback dalam bentuk verbal atau nonverbal. Contohnya saat kita mengobrol dengan teman, dosen, keluarga, sahabat, dan lain sebagainya. Adapun ciri dari komunikasi interpersonal yaitu pertama, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang kedua, menggunakan media tertentu. Yang ketiga, bahasa yang digunakan formal atau non-formal. Dan yang terakhir bersifat dialogis. Lanjut. Tujuan dari komunikasi interpersonal meliputi pertama, menyampaikan informasi, menumbuhkan motivasi, berbagi pengalaman, membentuk hubungan dengan orang lain, dan lain sebagainya. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, komunikasi merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindari dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari ilmu komunikasi. Agar apa? Agar proses komunikasi yang kita jalani dapat berjalan dengan lancar atau efektif. Berakhir sudah video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.